Cerita dimulai ketika ketua Ormas Yolu bernama Yunting mengumpulkan banyak pendekar. Di sisinya berdiri Wan Gu Liu, seorang ahli racun kejam yang menjadi tangan kanan Yunting. Tujuan pertemuan itu adalah membagikan obat mujarab bernama Xiulao yang disimpan di dalam sebuah kotak taichi. Yunting meyakinkan para pengikutnya bahwa obat tersebut mampu memberikan kekuatan luar biasa dan tidak tertandingi. Tanpa ragu, mereka pun meminumnya. Tak lama kemudian muncul Zhang Sanfeng bersama Yan yang mendatangi lokasi tersebut. Yunting pun sempat mengira mereka ingin bergabung, bahkan menawarkan obat Xiulao kepada Sanfeng. Namun penolakan Sanfeng membuka kebohongan besar itu. Para pengikutnya pun mulai ragu. Dan benar saja, para pengikut yang telah meminum Xiulao tiba-tiba kesakitan dan mumet. Menyadari bahaya di balik kotak taichi, Sanfeng dan Yan langsung menyerang Yunting untuk merebut kotak tersebut. Dan pertarungan sengit pun terjadi hingga akhirnya Sanfeng berhasil menguasai kotak taichi. Ia lalu menyuruh Yan membawa kotak itu kepada guru mereka, sementara dirinya tetap tinggal untuk menahan musuh. Setelah Yan pergi, Wan Gu Liu membunyikan lonceng racunnya. Para korban Xiulao pun yang sebelumnya tergeletak bangkit kembali dalam wujud mengerikan dan menyerang Sanfeng secara brutal. Sementara itu cerita beralih ke desa Fuxiu, tempat guru Yan yang dikenal sebagai pendekar Long Huo tengah memberikan pencerahan kepada warga. Kedatangan Yan membawa kabar buruk tentang Ormas Yolu yang mengubah manusia jadi monster, serta mengejar kotak taichi yang dibawa oleh Yan. Namun Long Huo segera menyadari bahwa semua ini adalah jebakan dan minta warga desa Fuxiu segera mengungsi karena bencana besar akan datang. Tanpa disadari, Ormas Yolu memang sengaja membiarkan Yan pergi. Tujuan mereka adalah agar bisa melacak desa Fuxiu dan menemukan kotak taichi yang asli. Dugaan itu pun terbukti ketika Yunting datang bersama pasukannya. Ia menuntut Long Huo menyerahkan kotak taichi yang sesungguhnya. Long Huo tentu saja menolak, tapi sayangnya penolakan Long Huo memicu serangan kejam. Desa Fuxiu dihancurkan, sementara para pengikut Xiulao yang telah berubah menjadi monster membantai warga tak berdosa. Di tengah kekacauan itu, Long Huo berhasil melarikan diri sambil membawa Yan ke tempat persembunyiannya. Di sana Long Huo mengungkap rahasia besar masa lalu. Dahulu kala, sebuah kitab suci dibagi menjadi dua bagian. Separuh pertama dikuasai penguasa Pavilion yang berniat menyalahgunakan ilmu monster untuk menguasai dunia. Separuh lainnya berupa sutra abadi yang disimpan dalam kotak taichi dan dijaga oleh guru besar Fuxiu. Menyadari bahaya yang semakin dekat, Long Huo pun menyerahkan kotak taichi yang asli kepada Yan dan memintanya segera menuju sekte Longmen agar diamankan di sana. Tak lama setelah Yan pergi, Yunting menemukan persembunyian mereka dan mendapati kotak taichi telah raib. Ia pun memerintahkan pasukannya menyerang Long Huo. Saat pertarungan hampir dimenangkan oleh Long Huo, muncul Bou San King dari Pavilion yang langsung membunuhnya. Bou San King kemudian menanyai Yunting tentang keberadaan kotak taichi. Yunting pun mengaku gagal mendapatkannya, namun ia mengetahui petunjuk lain karena Sang Feng sebelumnya terkena racun dan diselamatkan oleh Guru Hiu, ketua sekte Longmen. Di tempat lain, Guru Hiu tengah berusaha mengeluarkan racun dari tubuh San Feng, namun upaya itu belum berhasil. Di situ juga ada King, kekasih San Feng yang setia menemaninya. Tak lama kemudian Yan tiba dan menciptakan kehancuran desa Fuxiu, sekaligus menyerahkan kotak taichi kepada Guru Hiu. Bersamaan dengan itu, San Feng akhirnya sadar. Guru Hiu menjelaskan bahwa sutra abadi adalah kitab seni bela diri tertinggi, dan kotak taichi hanya bisa dibuka dengan mantra khusus. Sayangnya, hanya satu orang yang mengetahui mantra tersebut, yakni Bisu Siolan yang keberadaannya tidak diketahui. Guru Hiu pun minta San Feng fokus memulihkan diri lebih dulu. Ia juga menambahkan bahwa racun di tubuh San Feng hanya bisa disembuhkan oleh Husi tulang besi,
ketua sekte Fajar, satu-satunya yang selamat dari pembantaian keluarganya oleh Wan Guliu, dan kini bersembunyi di lembah kupu-kupu. Sementara itu, ketika para anggota sekte Longmen telah membersihkan halaman, serangan mendadak dari sekte Xiulu tiba-tiba terjadi. Di saat yang sama, Yonting juga merangsak masuk bersama sebagian pasukannya untuk menemui Guru Hiu dan menuntut kotak Tai Chi. Menyadari bahaya yang semakin besar, Guru Hiu pun menyerahkan kotak tersebut kepada Sun Feng dan memintahkan mereka bertiga untuk segera melarikan diri. Sementara itu, Guru Hiu memilih bertahan dan menghadapi Yonting seorang diri. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Karena satu kelengahan, Guru Hiu pun akhirnya gugur tertusuk pedang dari Yonting. Di sisi lain, Sun Feng dan kedua rekannya terdesak hingga ke tepi jurang. Tanpa jalan keluar, mereka pun terpaksa melawan pasukan Yonting. Namun, keadaan semakin memburuk ketika King King terjatuh ke jurang, disusul oleh Yan Er yang tewas di tangan Yonting. Kehilangan dua orang terdekatnya, Sun Feng pun memilih melompat ke jurang bersama kotak Tai Chi demi mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Setelah kejadian itu, Yonting melapor kepada Guru Bao bahwa Sun Feng telah melompat ke jurang bersama kotak Tai Chi. Mendengar kabar tersebut, Guru Bao pun murka dan hampir meluapkan amarahnya kepada Yonting. Untungnya Wan Guliu berhasil menenangkan situasi. Sementara itu, Sun Feng ternyata masih hidup. Ia kemambang di arus sungai dan ditemukan oleh seorang biksu bernama Budian yang kebetulan melintas. Di tempat lain, seorang pria Jepang bernama Hatake tampak sedang membakar ikan. Namun tiba-tiba ia ditetangi oleh sekelompok orang yang ingin membalas dendam atas kematian guru mereka. Namun dengan gerakan pedang yang sangat cepat, Hatake melucuti ikat pinggang mereka hingga para penyerang itu ketakutan dan melarikan diri. Tak lama kemudian, Hatake menemukan seorang wanita pingsan yang terbawa arus sungai. Sementara itu, Sun Feng telah sadar dan menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya kepada biksu Budian. Meski kehilangan Yan Er, Sun Feng masih meyakini bahwa King King belum meninggal. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang wanita bernama Long Xiang yang tengah bertarung melawan anggota sekte Xiulu. Demi menghindari kejaran musuh lainnya, Long Xiang mengajak mereka segera pergi bersama. Sementara itu, wanita yang ditemukan Hatake ternyata adalah King King. Sayangnya, ia kehilangan seluruh ingatannya dan tidak mengenali siapa dirinya. Kembali lagi ke Sun Feng. Berkat bantuan Long Xiang, ia pun akhirnya tiba di lembah kupu-kupu. Terungkap bahwa Long Xiang menyimpan dendam mendalam terhadap Wan Guliu karena masa lalunya. Saat Sun Feng berusaha memanggil Husi Tulang Besi, pasukan sekte Yulu kembali menyerang. Dalam kekacauan itu, biksu Budian terjatuh ke dalam sebuah sumur. Terdesak oleh jumlah musuh, Sun Feng dan Long Xiang pun memilih melompat ke dalam sumur menyusul biksu Budian. Ketiganya berhasil selamat, meski biksu Budian sempat pingsan. Di tempat itu muncul seorang yang mengendus tubuh Sun Feng dan menyadari bahwa ia terkena racun Wan Guliu. Orang tersebut ternyata adalah Husi Tulang Besi. Setelah saling bertukar kisah, Hu bersedia membersihkan racun dalam tubuh Sun Feng dengan satu syarat, yakni Sun Feng harus membunuh Wan Guliu dan memotong tubuhnya menjadi 8 bagian. Selain itu, Sun Feng juga harus menjadi muridnya agar ketika Sun Feng berhasil membunuh Guliu, berarti ia mati di tangan Husi Tulang Besi. Sun Feng menyanggupi syarat tersebut dan resmi menjadi murid Husi Tulang Besi. Dengan teknik khusus, racun Wan Guliu pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Sun Feng hingga ia pun pulih sepenuhnya. Setelah itu, Sun Feng dan kedua rekannya diizinkan melanjutkan perjalanan.
Sementara itu, King yang masih kehilangan ingatan menjalani hari-harinya bersama Hatake dan bahkan memasak makanan khas Jepang. Beberapa waktu kemudian, Sang Feng dan teman-temannya tiba di sebuah kota untuk mencari King. Tanpa mereka sadari, King juga berada di kota yang sama bersama Hatake. Terungkaplah bahwa Hatake datang ke Tiongkok untuk mencari pendekar tangguh, terutama San Feng, demi menguji kemampuan bertarungnya setelah tak terkalahkan di Jepang. Karena King belum mengingat identitasnya, Hatake memberinya nama Yinglou. Di sisi lain, bisu Budian yang tengah mencari King melihat poster sayembara pembunuhan atas nama San Feng yang dikeluarkan oleh Yunting. Menyadari bahaya besar yang mengancam, ia pun segera bergegas memperingatkan San Feng. Namun sebelum sempat bertemu, anggota sekte Xiulou kembali menyerang. Sang Feng berhasil mengalahkan mereka dan memilih pergi untuk menghindari pengejaran lebih lanjut. Saat berada di atas perahu, Sang Feng melihat King berdiri di tepi sungai. Sayangnya, King sama sekali tidak mengenali dirinya. San Feng pun tidak dapat mendekatinya karena di sisi King terdapat anggota sekte Xiulou yang berjaga. Tak lama kemudian, Hatake menyuruh King kembali ke rumah, sementara dirinya memilih mengejar San Feng. Di sisi lain, anggota sekte Xiulou yang berada di dekat King mulai menyadari bahwa gadis itu memiliki hubungan dekat dengan Sang Feng hingga mereka pun menangkapnya. Di dalam perjalanan, Sang Feng mulai mencurigai adanya kerjasama antara sekte Xiulou dan pemimpin pavilion. Pada saat yang sama, ia menanyakan keberadaan bisu Siolan kepada bisu Budian. Tanpa diduga, terungkaplah bahwa bisu Siolan adalah guru dari bisu Budian sendiri. Belum sempat pembicaraan berlanjut, Hatake tiba dan menantang Sang Feng untuk menguji kemampuannya. Hatake menyerang, namun San Feng hanya menghindar. Ia menolak bertarung karena tidak melihat Hatake sebagai musuh. Setelah menyadari bahwa San Feng hanya bertarung demi keadilan, Hatake pun menghentikan serangannya. Dari pertemuan itu, Sang Feng mengetahui bahwa gadis yang bersama Hatake bernama Yingliao. Hatake kemudian menyatakan sumpahnya untuk bertarung secara adil setelah San Feng menyelesaikan misinya. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Hatake tidak menemukan King. Ia justru menemukan sepucuk surat yang minta San Feng membawa kotak Tai Chi beserta mantranya demi menyelamatkan King. Sementara itu, King telah ditangkap oleh sekte Xiulou dan ditahan. Dalam kondisi terjatuh dan tertekan, ingatannya tentang masa lalu bersama San Feng perlahan kembali. Di sisi lain, San Feng menyampaikan kepada bisu Budian bahwa ia membutuhkan bisu Shaolan untuk membuka kotak Tai Chi. Tak lama kemudian, Hatake datang dan menyerahkan surat yang dibawanya. Dari situ San Feng menyadari bahwa untuk menyelamatkan King di pavilion, ia harus menguasai mantra pembuka kotak Tai Chi terlebih dahulu. Di keesokan harinya, bisu Budian membawa San Feng dan Long Xiang menemui gurunya. Bisu Siolan mengetahui tujuan kedatangan mereka. Bisu Siolan menguji hati San Feng dan menyadari bahwa ia memiliki niat yang tulus. Ia kemudian menuliskan mantra rahasia di telapak tangan San Feng sambil menjelaskan masa lalu yang berkaitan dengan sutra abadi. Setelah itu, keputusan sepenuhnya berada di tangan San Feng. Apakah akan menggunakan ilmu tersebut untuk menyelamatkan banyak orang atau justru menghancurkan dunia persilatan? Setelah memberikan amanah itu, bisu Siolan pun memilih berkelana bersama bisu Budian. Di dalam perjalanan menuju pavilion, Long Xiang mendorong San Feng untuk membuka kotak Tai Chi lebih dulu. Karena penasaran dengan mantra yang telah ia dapatkan, Sang Feng pun berhasil membuka kotak tersebut dan melihat sutra abadi di dalamnya. Pada saat yang sama, Long Xiang menunjukkan bahwa ia mengetahui King ditahan di pavilion. Dan di situ San Feng menyadari bahwa Long Xiang selama ini mengikutinya demi mendapatkan kotak Tai Chi. Dugaan itu pun terbukti ketika Yunting muncul bersama pasukannya dan Long Xiang merebut kotak Tai Chi dari tangan Sang Feng. Mereka pun pergi.
sementara pasukan sekte Xiaolou dikerahkan untuk menyerang Sang Feng. Setibanya di pavilion, Yunting dan Long Xiang menyerahkan sutra abadi kepada Guru Bao. Dengan menguasai sutra abadi dan ilmu monster, Guru Bao berniat merebut kekuasaan tertinggi. Ia pun memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya selama berlatih. Di tempat lain, Sang Feng tanpa rasa gentar mendatangi pavilion seorang diri demi menyelamatkan King King yang kini telah kembali mengenali dirinya. Saat Sang Feng berusaha melepaskan King King, Yunting mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Wan Guliu juga melepaskan para prajurit monster yang terpengaruh oleh obat racunnya. Ketika banyak pasukan tumbang di tangan San Feng, Yunting dan Long Xiang akhirnya bersatu untuk melawannya. Sementara itu, Wan Guliu mencoba membunuh King King, namun Hatake datang menyelamatkannya, dan racun yang dilepaskan Wan Guliu justru berbalik mengenai dirinya sendiri. Setelah itu, Hatake membawa King King keluar dari markas dan segera kembali membantu San Feng. Pertarungan mencapai puncaknya ketika San Feng berhasil mengalahkan Yunting dan Long Xiang dengan penguasaan Tai Chi tingkat tinggi. Pasukan yang tersisa pun melarikan diri. Tak lama kemudian, Guru Bao muncul setelah menyelesaikan latihannya dan menawarkan Sang Feng untuk bergabung merebut ibu kota. Namun, karena Guru Bao bertanggung jawab atas kehancuran desa San Feng dan sekte Longmen, Sang Feng pun memilih menantangnya. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Meski sempat terdesak karena kekuatan sutra abadi dan ilmu monster, San Feng akhirnya teringat ajaran terakhir bisu Xiaolan. Dengan penguasaan penuh Tai Chi sejati, ia bangkit dan melancarkan pukulan terakhir yang berhasil mengakhiri hidup Guru Bao. Setelah pertempuran berakhir, San Feng dan Hatake mendatangi Wan Guliu untuk menyampaikan pesan dari Husi Tulang Besi. Namun, mereka mendapati Wan Guliu telah tewas akibat racunnya sendiri. Sebulan kemudian, San Feng dan Hatake bersiap memenuhi janji mereka untuk bertarung secara adil. Dengan demikian, perjalanan panjang penuh pengorbanan dan pertarungan itu pun mencapai akhirnya. Film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Tai Chi Hero yang dirilis pada tahun 2020. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.